ujung selatan Kepulauan Riau terhampar gugusan Kepulauan Tenang. 1, 2, 3. Wah. Inilah Kabupaten Lingga, Bunda Tanah Melayu. Negeri di mana Laut Zamrud memeluk daratan hijau. Petualangan saya bukan sekadar menjelajah tempat, tapi juga menelusuri waktu, di mana tradisi dan alam berpadu dalam satu nafas kehidupan. Sagu sudah menjadi komoditas andalan Lingga sejak zaman Kesultanan Melayu. Luas perkebunan sagu di sini mencapai lebih dari 3.000 hektar, mencakup Desa Panggak Laut yang saya datangi ini. Kita lagi cari-cari dulu pohon mana yang mau ditebang. Jadi ini kita udah memilih pohon untuk ditebang. Ini untungnya ada area yang clear di daerah sini, jadi nanti ditebangkan ke sini ya Pak. Tidak butuh waktu lama, pohon sagu berhasil ditebang. Untuk memudahkan pemotongan, bagian kulit luarnya harus dibersihkan dulu. Pohon sagu ini bahkan pelepahnya pun juga masih bisa berfungsi setelah ditebang. Yaitu ini akan disusun sebagai jalur nanti agar lebih mudah untuk menggelindingkan batang sagu. Sebelum dipotong pun ini harus diukur dulu supaya semua ukurannya sama. Ini pakai ukuran manual ya, mengukur manual, panjangnya kurang lebih 120 cm. Ini digarisi pakai golok ya. Pemotongan batang sagu ini dilakukan agar lebih mudah dibawa. Digunakan juga alat khusus supaya lebih cepat sampai. Nah, ini sagu-sagu yang sudah dipotong akan langsung dibawa menggunakan alat dorong ini, namanya rel, dan pakai rel ini dibawa ke tempat pengolahan sagu. Saya harus berhati-hati mendorong batang sagu ini. Medan yang licin sehabis hujan dan sedikit menanjak menjadi tantangan. Yang penting sagunya dulu yang berhasil nyebrang lewat jembatan. Orangnya mah belakangan. Di Desa Panggak Laut, ada puluhan sentra pengolahan sagu dengan produksi mencapai ratusan, bahkan ribuan ton per tahun. Seperti inilah kesibukan kilang sagu yang tidak pernah berhenti setiap harinya, dari pagi hingga sore hari. Ini dia yang membedakan sagu dari Lingga dan tempat lain. Nah, kalau di Lingga ini sagu itu harus direndam dulu di sungai dengan waktu yang tidak menentu, bisa 1 minggu bahkan sampai 1 bulan. Karena di sini dipercaya kalau sagu yang basah itu bisa kualitasnya lebih baik. Jadi kalau dilihat di sepanjang sungai ini memang sudah banyak sekali antrian sagu yang dirakit yang belum diolah. Ini nanti diambil dari yang sudah paling lama direndam. Itu akan diolah ke proses berikutnya. Satu rangkaian batang sagu yang sudah direndam siap untuk diproduksi kembali. Setelah pohon-pohon sagu ditebang dan dibentuk, ini langsung diikat menjadi satu rakit. Ini banyaknya ada sekitar 30-40 batang kayu. Ini harus ditarik dulu menuju ke tepian sebelum bisa diproses. Batang sagu juga dicuci supaya bersih dari lumut dan lumpur yang menempel, karena sudah direndam dalam air selama 1 minggu. Selanjutnya dikumpulkan menjadi satu dan menunggu untuk dikuliti. Baru dorong 2, energi saya habis. Berat sekali. Gini. Ini satu batang sagu
yang belum dipotong. Ini beratnya mungkin ratusan kilo ya. 2 orang angkat aja masih kewalahan. Nah, untuk mengulitinya aja menggunakan pisau khusus, ini namanya parang pengupas. Berat sekali dan panjang. Saya harus berhati-hati. Kalau tidak tepat, bisa terkena kaki. Berbeda dengan Pak Eki yang sudah terbiasa melakukannya setiap hari. Setiap kebasan selalu tepat sasaran dan kulit batang sagu terlepas dengan mudah. Ini memang membutuhkan power yang luar biasa juga untuk mengupas pohon sagu ini. Bahkan Pak Eki pun dalam satu hari itu bisa 30-40 batang. Ini udah dipotong-potong, setelah ini sudah siap untuk langsung dihaluskan atau diparut. Jadi ini prosesnya langsung diserut, sekalian diberi air supaya muncul endapan sagunya. Nah, kalau muncul endapan sagunya itu akan lanjut untuk proses pencucian. Endapan sagu di sini selanjutnya akan dibawa ke tempat pencucian sagu pertama. Karena satu karungnya beratnya bisa ratusan kilo, jadi harus dibantu pakai alat yang namanya gancu. Ini kalau saya mundur lagi, saya yang dicuci nanti. Endapan sagu di tahap ini kemudian didiamkan selama 1 malam. Jadi sagu yang sudah dimasukkan ini akan dicuci, di bawah ini berputar, kemudian ditarik menggunakan selang itu yang menyambung sampai ke sini. Nah, di sini ini ada saringannya. Jadi saringan ini berguna untuk menangkap partikel-partikel besar. Jadi yang terendap di saluran panjang ini nanti tinggal sagu-sagu halusnya aja. Setelah itu, endapan sagu berlanjut pada pencucian kedua, sampai menghasilkan sagu yang lebih bersih dan putih. Wah! Wow! Ini dia hasil akhir dari sagu yang sudah melalui proses pencucian selama 5-6 jam. Ini nggak heran ya kalau dibilang kualitas terbaik, karena cuci sekali aja ini warnanya bisa putih sekali dari beberapa sagu yang pernah saya lihat sebelumnya. Wah, ini sagu-sagu yang habis dicuci ini harus dikeringkan dulu, tapi di sini uniknya ngeringinnya itu secara alami, jadi digantung aja sampai dia menjadi tepung sagu. Wah, hancur dia kalau nggak cepat diambil. Jika ada sagu yang berwarna kekuningan, akan diproses kembali. Jadi di sini setelah digantung seperti ini, prosesnya itu macam-macam. Jadi bisa dikeringkan seperti dijemur atau di oven, tapi juga bisa langsung dijadikan makanan khas. Ternyata di Kabupaten Lingga ini bukan cuma ibu-ibunya yang terampil menjahit, bapak-bapaknya juga, tapi menjahit karung sagu. Sagu Lingga juga dikirim ke beberapa daerah, salah satunya Jambi. Puluhan karung sagu dikemas dan dipindahkan ke perahu. Wah, silakan Pak. Sagu yang putih bersih seperti ini, perut saya jadi lapar. Dan hari ini saya mau belajar masak masakan khas Lingga bersama ibu-ibu, yaitu sagu lenggang. Sampai sekarang, sagu lenggang masih menjadi makanan pokok pengganti nasi di sebagian wilayah Lingga. Sebelum bisa dinikmati, ada tahap yang harus dilewati. Sagu basah diayak dengan ayakan pemecah sampai membentuk butiran halus. Tangannya profesional. Ini tangannya orang yang sudah biasa sama yang belum nih. Bu, tapi mulai bulat-bulat loh ya. Jadi proses pelenggangan ini atau membulat-bulatkan sagu itu pada zaman dulu berfungsi untuk meningkatkan
durasi simpannya. Jadi bahkan bisa bertahun-tahun kalau dibuat lenggang seperti ini. Butiran halus sagu selanjutnya dilenggang hingga berbentuk bulat. Jadi untuk proses dilenggang ini itu diulang sebanyak 2 kali sampai bentuknya benar-benar bulat dan ukurannya sama semua. Langsung lompat-lompat. Selanjutnya, sagu disangrai sampai matang. Lucu banget. Ternyata waktu dimasukin langsung lompat-lompat gitu ya, Bu. Umumnya, sagu lenggang disantap bersama makanan berkuah, seperti yang saya buat, yaitu sayur rampai. Nah, jadi sagu lenggang ini dimasaknya bersamaan sama sayur rampai. Ini ibunya lagi bikin lombok atau tumbuk lombok ya, bumbunya. Sayur rampai diolah menggunakan berbagai macam rempah dengan campuran ikan bilis di dalamnya, lalu ditumbuk menjadi satu. Selanjutnya rebus bumbu dan masukkan semua bahan. Masakan ini mencerminkan tradisi kuliner Melayu yang menggunakan bahan lokal dan berbagai rempah yang memberi cita rasa khas. Ini dia yang unik dan saya baru tahu ternyata kalau masak rampai itu sagu lenggangnya dimasukkan ke kuah. Ini yang sudah selesai ya, Ibu. Saya masukkan ya. Dari teksturnya yang lembut hingga rasa sagunya yang khas, jadi nggak heran deh kenapa sagu lenggang dari Kabupaten Lingga ini menjadi yang terbaik. Jadi nggak cuma mengenyangkan, tapi juga membanggakan ya Bu, sagu dari sini. Saya takut udah kena duri. Bawa saya duri atau saya duri, kiri kanan duri.